sekalian, kali ini saya ingin mempresentasikan gagasan CSR yang telah kelompok kami buat yang berjudul From Us to Our Hero. Nah, kenapa sih kita memilih tema ini? Bulan Agustus seringkali diidentikan dengan semarak kemerdekaan. Banyak orang-orang yang berlomba-lomba merayakan kemerdekaan dengan cara mengadakan lomba seperti balap karung, lomba makan kerupuk, dan lain-lain. Namun tahukah kalian bahwa kemerdekaan itu dapat kita raih karena dahulu ada pahlawan-pahlawan yang berjuang mati-matian baik dengan mengangkat senjata maupun dengan pemikirannya. Namun pada zaman sekarang ini masih banyak pahlawan-pahlawan yang tidak kita lihat dan seringkali terabaikan. Pahlawan-pahlawan yang tidak lagi berjuang dengan pemikiran ataupun mengangkat senjata mereka, namun dengan gerobak sampah ataupun sapu mereka. Nah, program From Us to Our Hero ini mengajak mahasiswa baru Vkom angkatan 2020 untuk mengapresiasi pahlawan-pahlawan yang seringkali terabaikan di sekitar mereka. Berikut ini merupakan ilustrasi dari program CSR yang kami buat. Adapun tempat pelaksanaan program ini di tempat pembuangan sampah di Jalan Penghela, tempat pembuangan sampah depan makam peneleh Jalan Pahlawan, dan tempat pembuangan sampah Jalan Kanjaran yang berlokasi di sebelah makam W.R. Supratman. Nah, kenapa sih lokasi-lokasi yang saya pilih jauh dari Universitas Ciputra? Nah, alasannya adalah seringkali UC telah melakukan bakti sosial di daerah sekitar Lontar, Made, ataupun daerah di sekitar Surabaya Barat. Saya ingin membuat program ini jauh dari UC agar exposure UC dapat bertambah dan UC dapat semakin dikenal oleh masyarakat. Selain itu, perjalanan yang jauh ke tempat lokasi-lokasi tersebut akan membuat mahasiswa baru satu yang sama lain dapat saling berbincang-bincang di dalam transportasi untuk menuju ke sana. Dengan demikian mereka dapat saling bertukar cerita dan dapat saling mengenal lagi. Adapun peserta program ini yaitu 70 mahasiswa baru Vkom UC, 4 dosen pendamping dan 7 SU Vkom. Kenapa hanya 7 SU Vkom? Karena jika saya bagi kelompok, maka masing-masing dalam satu kelompok berjumlah 10 orang dan akan ditemani oleh satu pendamping dari SU Vkom. Sasaran yang ingin kami bantu adalah petugas kebersihan atau pemulung yang ditemui di lokasi sekitar tersebut. Ini adalah pembagian peserta. Adapun untuk program ini kami tujukan untuk people dan profit. Logical framework yang kami buat berupa input keuangan, yaitu dari penjualan kaos yang wajib dibeli oleh 70 mahasiswa Vkom UC. Kaos tersebut akan digunakan pada saat kegiatan From Us to Our Hero. Harga beli kaos dari supplier adalah 60.000. Harga jual kaos kepada mahasiswa baru Vkom UC 2020 adalah 100.000. Total keuntungan yang akan diperoleh adalah 40.000. Nah, untuk keuntungan 40.000 tersebut akan disumbangkan ke SU Vkom sejumlah Rp20.000. Total SU Vkom akan memperoleh Rp1.400.000. Untuk pelaksanaan program, keuntungan tadi sisa setelah disumbangkan dari SU Vkom adalah Rp1.400.000. Kaos tersebut hanya wajib dibeli oleh mahasiswa baru Vkom UC. Kaos tersebut berwarna merah dengan tulisan font berwarna putih agar eye-catching, sedangkan dosen pendamping dan SU Vkom dapat mengenakan kaos berwarna putih. Yang kedua, input keuangan berupa sumbangan dari mahasiswa baru Vkom UC. Masing-masing mahasiswa baru Vkom UC mengumumkan uang sumbangannya sebesar Rp20.000 ke kakak mentor dari SU Vkom yang nantinya sebagai tambahan untuk membeli sembako bagi pelaksanaan program From Us to Our Hero. Total perhitungan adalah 20.000 dikali 70 berupa uang sumbangan tadi 1.400.000 ditambah sisa keuntungan dari penjualan kaos tadi. Total uang yang akan dibuat untuk melaksanakan program adalah 2.800.000. Sumber daya material berupa transportasi menyewa BEMU. Pulang pergi saya akumulasikan 125.000.
butuh 7 bemo, yaitu jadi totalnya adalah 840.000. Total uang keuntungan tadi 2.800.000 dikurangi untuk menyewa bemo seharga 840.000, totalnya berupa 1.960.000 yang sisa untuk membeli sembako. Biaya ini dapat ditiadakan apabila 2-3 orang dalam masing-masing kelompok mahasiswa baru Vkom UC 2020 dapat membawa kendaraan pribadi berupa mobil untuk menuju ke lokasi. Sumbangan baju bekas mahasiswa baru Vkom UC 2020. Masing-masing mahasiswa baru Vkom UC 2020 membawa masing-masing minimal 1 pakaian bekas yang masih layak pakai, lainnya akan dimasukkan ke dalam box dan disumbangkan bersama dengan sembako. Dalam box tersebut masing-masing minimal terdiri dari 7 pakaian bekas yang masih layak pakai. Sumber daya manusia yang ikut main di lapangan ada 70 orang mahasiswa baru Vkom UC, 4 dosen pendamping, 7 orang SU Vkom. Aktivitas total uang yang dimiliki setelah digunakan untuk menyewa bemo adalah Rp1.960.000. Adapun pengeluaran yang harus digunakan untuk membeli sembako senilai Rp1.911.000. Total pemasukan Rp1.960.000 dikurangi total belanja Rp1.911.000, jadi masih sisa Rp49.000 untuk dimasukkan ke kas SU Vkom. Output masing-masing sasaran kita akan mendapatkan beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, mie instan 1 dus, gula 1 kg, kecap manis 1 liter, garam 1 kg, dan susu 400 gram, 1 box yang berisi pakaian bekas yang masih layak pakai. Purpose-nya adalah membantu sedikit meringankan beban petugas kebersihan atau pemulung yang diberi sembako tadi. Goal meningkatkan exposure UC Vkom di mata masyarakat bahwa anak-anaknya memiliki rasa empati yang tinggi. Mahasiswa baru Vkom 2020 dapat belajar lebih bersyukur dan tidak mudah mengeluh dalam setiap keadaan dan lebih mempunyai empati pada masyarakat sekitar. Rencana monitoring dari kelompok kami adalah mewawancarai penerima sembako di tempat, dan tim monitor membantu pemantauan selama aktivitas pembagian sembako itu dilaksanakan. Adapun pertanyaan monitoring, apakah jumlah mahasiswa baru relawan sesuai dengan pendaftaran? Apakah hasil penjualan kaos sesuai dengan rencana anggaran? Apakah hasil penjualan kaos dapat menutupi biaya pembelian sembako? Apakah pembelian sembako sudah sesuai dengan rencana anggaran? Apa saja kendala dalam mengemas atau packing sembako? Apakah jumlah relawan mahasiswa baru di Vkom lokasi sesuai dengan pendaftaran? Apakah kelompok tiba di tempat tujuan secara tepat waktu? Apa saja kendala transportasi yang dialami oleh kelompok? Untuk output, apakah sembako yang dibagikan sudah sesuai dengan sembako yang dibeli? Apakah jumlah kaos yang diproduksi sesuai dengan rencana anggaran? Apakah kualitas kaos sesuai dengan harapan? Apakah jumlah kaos yang terjual sudah sesuai dengan rencana anggaran? Pertanyaan monitoring outcome, apakah masyarakat menerima dengan baik pembagian sembako? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pembagian sembako? Apakah pembagian sembako sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi? Goal, apakah pembagian sembako berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima manfaat? Rencana evaluasi setelah mengumpulkan hasil wawancara on the spot tadi, dapat diketahui seberapa program ini berhasil dan apa saja yang kurang dalam pemberian sembako ini yang nanti kedepannya akan diperbaiki baik dari segi kualitas maupun kuantitas barang yang diberikan. Pertanyaan evaluasi, apakah sasaran sembako merespon dengan positif? Adakah bahan-bahan sembako yang diberikan dirasa kurang baik dari segi kualitas ataupun kuantitas? Kedepannya jika program ini dijalankan, apa hal yang perlu ditingkatkan?